Kalau kata TikTok, sebuah pengkhianatan tidak pernah bisa dimaafkan. Jika sebuah pengkhianatan termaafkan, mungkin Lucifer akan kembali di kerajaan Tuhan. Karena sebuah kesetiaan adalah harga mati. Dan kalimat tersebut sama seperti film satu ini. Apa Togi? Kok sok keren mana? Tapi ya udah. Begini ceritanya. I'm sending you the code. Yes, I see that. Thank you. Pria ini bernama Farrell. Ia adalah seorang ahli IT yang kebetulan pengangguran. Walaupun begitu, Farrell bukanlah pengangguran biasa. Dengan skill hacking yang ia miliki, lebih dari ratusan situs dan juga sistem keamanan telah ia bobol dengan mudahnya. Hal-hal itu Farrell lakukan demi bisa hidup sehari-hari. Secara dirinya jomblo, tinggi, wangi, hobi olahraga, zodiak Virgo, dan nomor WA Daud 0815. Mantap! Kali ini, sebuah instansi yang dipimpin oleh pria bernama Thomas menyewa jasa Farrell untuk membobol keamanan negara. Farrell tidak tahu apa niatan mereka. Yang ia tahu selama transferan aman, ia akan melakukan apapun sesuai permintaan. Namun yang tidak Farrell sadari, Thomas bukanlah pria sembarangan. Iya, Thomas tak hanya menyewa Farrell. Hampir semua hacker di Amerika telah berada di bawah kuasanya. Namun demi menjaga kerahasiaan aksinya, Thomas telah menanamkan sebuah virus yang mampu meledakkan perangkat para hacker itu, termasuk Farrell. Virus yang Thomas kirim akan aktif ketika hacker itu menekan tombol delete pada perangkatnya. Namun beruntung, hal tersebut tidak terjadi ke Farrell. Sesaat Farrell ingin menghapus data-data. Seorang pria berwajah Erik Ten Hag datang ke apartemennya. Namanya John. Dan ia segera minta Farrell untuk ikut bersamanya. Farrell menolak karena ia sedang ada tugas kuliah. Namun alasan Farrell tak John gubris. John memaksa masuk ke dalam apartemen Farrell. Di sana ia menjelaskan bahwa Farrell terindikasi melakukan hal ilegal. Dan oleh sebab itu John ingin Farrell ikut bersamanya untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Yang perlu kalian tahu, beberapa saat sebelum John datang, sistem negara sempat terganggu. Dan hal itu menyebabkan Bowman, seorang direktur keamanan, harus mengusut sang pelaku. Ia memerintahkan bawahannya untuk menghubungi John dan memberikan semua praduga dan lokasi tersangkanya. Hal itulah yang membawa John sampai ke tempat Farrell. Karena hanya Farrell lah satu-satunya ahli IT yang kemungkinan tersisa. Mengetahui bahwa ia akan berurusan dengan negara, Farrell pun mencoba kabur saat John teralihkan. Tapi tiba-tiba mereka berdua diserang. Dengan cepat juga John menghabisi para penyerang itu. John menduga bahwa orang-orang ini mengincar Farrell. Sehingga John mengamankan pria muda ini dan membawanya ke markas. Usut punya usut, orang-orang ini adalah suruhan Thomas. Dia tak mau satupun dari hacker sewaannya ada yang selamat. Oleh karena itu, jalan terakhir yang bisa Thomas lakukan adalah membunuhnya secara langsung. Trey, Matthew Farrell, find him for me. On it. Di perjalanan, Farrell tak henti-hentinya mengoceh dan bertanya, mengapa orang-orang tadi menyerang mereka? Namun saat John akan menjawabnya, lalu lintas kota tiba-tiba menjadi kacau. Mobil saling bertabrakan satu sama lain. Hal itu terjadi karena ulah Thomas. Ternyata Thomas telah menjalankan rencananya untuk menghancurkan Amerika Serikat. Tidak hanya lalu lintas, pasar saham yang ada pun mulai dimanipulasi oleh Thomas. Seluruh masyarakat mulai berhamburan ke jalanan. Aparat pun mulai kelimpungan melihat kejadian itu. Farrell tiba-tiba berucap fire sale, yang mana Farrell menjelaskan bahwa ketika ini terjadi, maka status ekonomi suatu negara akan berada di ambang kebangkrutan. Hal itu jelas membuat John tak habis pikir, siapa dalang sesungguhnya dari semua ini.
Demi keamanan dan kelangsungan kasus ini, Bowman meminta John untuk bawa Farrell ke tempat yang lebih aman. Mereka pun segera dijemput oleh seorang supir. Namun seketika Thomas kembali berulah. Thomas bilang bahwa ia tahu seluk-beluk hidup John. Thomas mengancamnya dengan bilang bahwa seluruh data dan rekening John ada di tangannya. Jika John tak ingin hidupnya hancur, ia hanya perlu menuruti apa kemauan Thomas, yaitu menembak Farrell saat itu juga. I think I'm gonna have to pass, jerk off. Untuk menghindari kejaran helikopter Thomas, mereka berdua pun kabur ke terowongan. Namun Thomas tak kehabisan ide brilian. Ia pun mengakses seluruh pintu masuk terowongan. Ratusan mobil mulai memadati dari arah yang berlawanan. Tak hanya itu, dengan kemampuan hacking yang luar biasa, Thomas juga mematikan seluruh lampu yang ada. Kekacauan pun terjadi. Akibat kegelapan yang menyelimuti, mobil truk dan seluruh kendaraan pun saling bertabrakan. John dan Farrell mulai susah payah menyelamatkan diri mereka. Di momen itu, John sadar bahwa helikopter Thomas masih menanti. Ia pun berkata pada Farrell untuk menunggu sebentar, karena dirinya akan memberi mereka sebuah pelajaran. Di sisi lain, Thomas mulai menjalankan rencananya. Ternyata benar. Apa yang Farrell jelaskan tadi memang bagian dari rencana Thomas untuk balas dendam. Diketahui bahwa Thomas dahulu adalah kepala IT di Badan Keamanan Negara. Dirinya berulang kali mengingatkan bahwa sistem keamanan negara ini sangatlah buruk. Bahkan peristiwa 9/11 sudah Thomas peringatkan sejak dini. Namun apa yang dilakukan oleh pemerintah? Mereka mengabaikan Thomas dan bahkan memecatnya saat itu juga. Mereka menganggap Thomas hanya mencari muka. Dan hal itulah yang menjadikan Thomas kini begitu dendam kepada pemerintah. Rencana balas dendamnya terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama dengan cara membuat kekacauan. Dan itu sudah Thomas lakukan dengan memanipulasi lalu lintas dan ekonomi negara. Dan tahap selanjutnya adalah perampasan seluruh data. See? There you go. Setelah berhasil mendapatkan data yang ia butuhkan, Thomas pun mulai meretas siaran. Dia menampilkan video gedung putih dengan tulisan ancaman bahwa dirinya tidak akan segan untuk menghancurkan negara ini. Di akhir video itu, tampak gedung putih telah diledakkan. Segera John, Bowman, dan seluruh aparat kelimpungan. Namun ternyata video itu hanyalah rekayasa. Ditambah lagi jaringan komunikasi sudah Thomas putus. Farrell yang melihat itu pun segera bertindak. Ia mengambil alat yang ia miliki dan menyambungkan ke HP John untuk disambungkan ke jaringan satelit tua, yang tentu Thomas tidak tahu akan hal ini. Di sana, Farrell semakin yakin bahwa runtutan kekacauan yang terjadi benar-benar fire sale. Ia mulai menjelaskan para hacker Black Hat tingkat tinggi telah lama merencanakan hal ini. Oleh karena itu, Farrell menjelaskan dengan detail hal apa saja yang akan terjadi di peristiwa ini. Fire sale terjadi dalam 3 tahap. Kehancuran sosial, pencurian data, dan berujung lenyapnya sumber daya. Farrell yakin si dalang utama kini sudah pada tahap yang terakhir. Warlock, he's a digital Jedi, he's amazing. Ternyata pasukan Thomas telah tiba lebih dulu. Tanpa mau membuang waktu, John pun langsung menghabisi mereka semua. Hingga akhirnya mereka berdua sampai ke pusat kendali. Dan Mai sudah menunggu di sana. Biarpun wanita, namun John tidak bisa meremehkan Mai. Diketahui bahwa Mai adalah anak buah Thomas yang paling setia, kuat, dan sangat brutal. John pun sanggup ia buat kewalahan. Tidak punya pilihan lain, John pun
Setelah kekacauan itu, Farrell pun segera membatalkan semua operasi yang sudah Thomas lakukan dengan cara mengirim virus dan bom surel kepadanya. Adu mekanik hacker jenius pun terjadi. Melihat hal itu, Thomas menjadi khawatir dengan kondisi Mai. Jelas saja ia segera menghubungi ponsel milik Mai yang langsung diangkat oleh John sendiri. Di sana, John terkekeh merasa kasihan karena pacar cantik Thomas kini telah mati. Farrell pun juga menyadap kamera yang ada di markas Thomas. Bowman yang melihat itu pun bilang bahwa ia mengenali Thomas. Thomas adalah rekan kerjanya dahulu yang dipecat karena melanggar aturan negara. John akhirnya tahu siapa biang kerok kekacauan ini semua. Mendengar itu, Thomas pun murka. Ia meminta ke anak buahnya untuk membalas kematian Mai. Seluruh sistem tempat itu kembali di tangan Thomas. Farrell pun berusaha sekuat tenaga untuk menandinginya. Tapi sepertinya hal yang lebih bijak mereka berdua lakukan adalah berlindung. Karena seluruh gas di tempat itu telah Thomas ledakan ke arah mereka. Ledakan itu ternyata berpengaruh hingga pusat kota. Seluruh jaringan listrik pun padam dan menyebabkan seluruh warga yang ada mengalami kendala. Termasuk anak dari John yang terjebak di dalam lift sebuah gedung. Tahu bahwa kondisi ini semakin serius, Farrell bilang bahwa mereka harus menemui Warlock. Dia adalah hacker seperti Farrell yang dahulu pernah kerjasama dengan Thomas bersamanya. Farrell yakin bahwa Warlock masihlah hidup. How do you feel about flying? About what? You mean like with a pilot? How are we gonna find Warlock's house? He hates cops. I mean, he hates them, okay? So just let me do all the talking. Mereka pun sampai di rumah Warlock. Melihat Farrell datang, Warlock dengan sigap mengusirnya. Ia berdalih tak ingin ikut-ikutan dalam kekacauan ini. Seharian ini, Warlock mengamati apa yang sudah terjadi. Bahkan ia mengira Farrell juga sudah mati. Namun John tak ingin membuang waktu lebih banyak. Dengan tegas, ia meminta Warlock untuk memberitahunya tentang Thomas Gabriel. Siapa yang tidak takut ketika diancam oleh pria kekar seperti John? Warlock pun segera menceritakan apa yang ia tahu tentang Thomas. Warlock menceritakan kisah Thomas, mulai dari Thomas sebagai ahli IT negara hingga sampai dirinya dikhianati dan dibuang oleh negara ini. Bagaimana Warlock tahu itu semua? Karena kisah Thomas sudah menjadi legenda dari situs bawah tanah. Dan siapa yang tidak tahu Thomas Gabriel, sang hacker jenius yang mampu merusak cyber negara hanya bermodal laptop bututnya. Mendengar cerita itu, Farrell pun baru sadar bahwa Thomas adalah The Invisible yang selama ini ia idolakan. John pun cukup dengan omong kosong ini. Dia segera bertanya, di manakah kemungkinan Thomas berada sekarang? Dengan data terakhir yang Warlock belum hapus, dirinya melakukan tracking hingga ke sebuah lokasi yang bernama Woodland. Di sebuah tempat terbengkalai yang dulunya adalah lokasi penyimpanan server negara. Dan seluruh penjelasan Warlock sudah lebih dari cukup untuk John memburu pria itu. Tiba-tiba, saluran telepon Warlock telah diretas oleh Thomas. Thomas pun kagum bahwa John dan Farrell masih selamat dari seluruh kejadian yang menimpanya. Dan apakah John tahu hal menarik apa yang sudah terjadi? Sang putri kini terjebak di sebuah lift. Dan ia menelpon 911 untuk meminta pertolongan. Lalu hal menariknya adalah, apakah John tahu siapa yang akan datang ke sana? Say something funny. Jelas saja tindakan Thomas benar-benar membuat John kehilangan kesabaran. Ia pun meminta Farrell untuk tetap tinggal dan berterima kasih telah membantunya sejauh ini. Namun Farrell tak ingin berdiam diri. Semua kekacauan yang terjadi adalah ulahnya. Jika saja ia tak membantu Thomas membuat kode tersebut, mungkin negara ini tak akan sekacau sekarang. Dan juga Farrell berhutang nyawa kepada John. Oleh karena itu, ia tetap memaksa untuk ikut hingga masalah ini usai. Pasukan Thomas pun sampai ke gedung, tempat di mana anak John terjebak. Mereka segera membawa anak John ke markas Thomas. Namun memang, perempuan ini benar-benar anak dari John McClane, pria tua keras kepala yang sedari awal mengusik rencananya. Karena tersulut emosi, Thomas pun tak segan membunuh sebagian anak buahnya. John dan Farrell akhirnya sampai. Dengan cekatan, Farrell meretas pintu masuk tempat itu.
Tak lupa, Farrell juga memicu alarm untuk beritahu posisi mereka kepada Bowman. Namun Thomas tak tinggal diam. Ia mengirimkan pasukan untuk menghadang John dan Farrell. Akibat bentrokan itu, Farrell harus terjatuh ke sebuah ruang pendingin. Ia pun segera mencari pintu keluar dari tempat itu. Di sisi lain, John segera menghubungi Thomas lewat HT yang pria tadi bawa. Di sana, ia melayangkan ancaman bahwa John McClane akan segera datang kepada Thomas. Namun ancaman itu dibalas oleh Thomas. Ia memperingatkan bahwa sang putri berada di tangannya. Jika John mengusik, maka nama sang putri akan Thomas ukir di batu nisan mereka berdua. I'm on the 3rd floor, but I'm coming to get you. Perlahan, Farrell mulai menemukan jalan keluar. Tak disangka ia malah sampai ke ruang server utama. Tanpa berpikir panjang, Farrell segera mengunduh program tersebut. Farrell menyadari bahwa kode yang dimasukkan ke dalam program adalah kode yang ia buat dulu. Oleh sebab itu, ia hafal dengan persis bagaimana cara membatalkannya. Namun tiba-tiba anak buah Thomas datang dan langsung menangkapnya. Kembali ke John. Untuk mengulur waktu dan mencari jalan menuju ruangan Thomas, John berulang kali mengganggu Thomas dengan ancaman demi ancaman yang ia layangkan. Jengah mendengar ocehan John, ia meminta anak John untuk mengucap kalimat perpisahan. Sang putri pun segera bilang bahwa di ruangan ini personil Thomas hanya tinggal 5 orang saja. Mendengar jawaban putrinya, John pun siap membrutal di dalam sana. Anak buah Thomas tiba-tiba datang bawa Farrell. Ia pun memaksanya untuk mengembalikan program yang tadi Farrell batalkan. Namun Farrell beralasan bahwa hal itu memerlukan waktu. Kekesalan Thomas pun semakin terjadi ketika tahu bahwa pemerintah sampai mengirim jet pemusnah ke markas ini. Oleh sebab itu, ia segera meminta anak buahnya untuk berkemas pergi dari tempat ini dan juga habisi John bagaimanapun caranya. Thinking about what you want on your headstone, answer. Still, Spider Boy! Thomas pun segera pergi dari tempat itu, membawa anak John dan juga Farrell. Untung saja John datang tepat waktu. John segera melompat ke truk itu dan mengambil alih truk untuk mengejar Thomas. Lagi dan lagi John mengganggu jalannya misi. Ia pun bertanya, butuh berapa lama lagi Farrell menyelesaikan urusannya. Farrell menolak mentah-mentah, karena mau bagaimanapun, Farrell ujungnya akan dibunuh juga. Thomas semakin murka. Farrell mulai ditodong ancaman olehnya. Dengan lirih Thomas berbisik bahwa Farrell jangan macam-macam dengan dirinya. Untuk membungkam John, Thomas mulai meretas jalur komunikasi ke jet pemusnah itu. Ia pun berpura-pura sebagai operator dan bilang bahwa target mereka adalah sebuah truk di belakang sana. Di sisi John, ia menghubungi Warlock untuk menyambungkan ke perangkat Bowman. John memberitahu bahwa Thomas tidak lagi di Woodland. Dirinya sedang mengejar Thomas di sebuah jalan. Oleh karena itu, John meminta Bowman untuk menyusulnya sekarang juga. I don't think Daddy's coming, honey.
Akhirnya Thomas lolos dari kejaran John. Di tempat itu ia memaksa Farrell untuk mengembalikan kode yang ia batalkan. Farrell masih saja menolak, karena pada akhirnya ia hanya akan terbunuh juga. Sebuah tembakan berhasil melukai lututnya, dan Thomas benar-benar serius akan hal ini. Ia juga akan segera membunuh anak John jika Farrell tidak segera mengurus kode tersebut. Dengan terpaksa, Farrell pun mengiyakan permintaan Thomas. Tiba-tiba John datang dan menghabisi semua anak buah Thomas. Namun sayangnya, sebuah peluru berhasil membuatnya tumbang. Pistol yang ia bawa pun terjatuh karena serangan itu. Thomas kembali terkekeh. Mau sebanyak apapun John mencoba, ia akan kembali gagal. Ini semua karena John memaksakan diri melawan Thomas. Padahal jika sejak awal John menuruti kemauannya, nyawa sang putri tidak akan terancam. Melihat bahwa Thomas teralihkan, putri John pun mencoba melawan. Namun memang, kekuatan Thomas dan anak buahnya miliki lebih besar darinya. Perlahan, Thomas mendekati John. Ia meminta John tak dulu mati. Bagi Thomas, balas dendam ini akan berujung manis jika dirinya mampu membunuh pengganggu seperti John. Di depan putrinya langsung. Bayangkan, kepalamu tergeletak di depan matanya. Darah mengalir deras membasahi kakinya. Dan tangis anakmu disambut suara tembakanku ke arahnya. Tanpa mau membuang waktu, Thomas meminta Farrell untuk segera menyelesaikan perintahnya. Namun tiba-tiba, Thomas pun akhirnya bisa John tumbangkan. Sang anak segera berlari ke pelukan ayahnya. Di sana John meminta maaf jika sudah menjadi ayah yang buruk. John meminta maaf jika anaknya harus terlibat di situasi ini. Namun itu semua tidak penting. Bagi anaknya, sang ayah sampai mempertaruhkan nyawa. Hal itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan oleh sebab itu, aku sangat mencintaimu, ayah. John pun menghampiri Farrell, dan ia mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah ia beri. Bagi Farrell, apa yang sudah dirinya lakukan adalah bentuk balas budinya kepada John, karena telah menyelamatkannya berulang kali. Dengan sebuah senyuman, John mengucapkan selamat tinggal kepada hacker pahlawan ini, dan berharap jalan di depan Farrell akan lebih indah dari sebelumnya. Dari film ini, ada sebuah hal menarik untuk saya pribadi sih kayaknya. Menurut kalian yang dilakukan sama Thomas itu salah atau benar? Maksud saya ya melakukan aksi terorisme cyber dan membuat kekacauan itu ya jelas hal yang salah. Tapi hal ini Thomas lakukan demi memberitahu bahwa apa yang dahulu ia keluarkan ke pemerintah itu benar adanya. Dahulu ia memperingatkan bahwa sistem keamanan negara begitu rapuh. Tapi gagasannya itu dipandang sebelah mata oleh mereka. Dirinya sampai dibuang dan harus merasakan pengkhianatan yang begitu besar atas kerja kerasnya selama ini. Kalau kata Daud sih nggak salah. Mungkin kalau kayak Bjorka yang ngehack tipis-tipis tapi bikin pemerintah terpipis-pipis ya bolehlah katanya. Cuma yang nggak sampai menyebabkan negara ini kacau sendiri sih. Tapi bukannya negara ini dikacaukan oleh orang-orangnya sendiri ya? Pembahasannya terlalu jauh. Ya enggak. Maksudnya perbuatan orang-orang yang bukan orang-orang. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu ya membuat banyak orang tak bersalah juga menjadi korbannya ya. Selain kita pribadi juga harus membekali diri untuk ya banyak hal yang nggak kita ketahui di luar sana, termasuk internet sendiri situ. Masih banyak yang gaptek menggunakan internet, maksudnya manfaatkan internet. Saya adalah salah satu anak IT yang akhirnya tidak IT banget setelah keluar dari kampus itu dia, dan justru mengertinya malah setelah bertahun-tahun baru mengerti, oh ya gunanya apa yang saya dapat waktu kuliah adalah untuk hal ini. Dan ya itu masih banyak orang yang nggak tahu, dan beberapa orang di atas sana memanfaatkan hal itu karena mereka juga nggak pintar-pintar banget, mereka mah bodo amat di situ, kasih aja yang pokoknya menguntungkan mereka, udah nggak bakal kita digubris di situ. Negara mana itu ya? Konoha kayaknya sih. Karena gini ya, mempunyai dendam itu nggak bisa kita elakkan, tapi juga bukan hal yang bagus. Karena gini, jika dirimu memiliki sebuah dendam, kebencian, masalah dengan seseorang,
balaslah orang itu dengan penuh perhitungan. Dengan lebih tenang dan bungkam dengan pencapaian. Idan. Daud habis makan sehat ini kayaknya ngomongnya begini. Saya Gong dan beserta tim Booster Epic Glory mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like-nya. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan komentar. Terima kasih buat yang sudah mensubscribe dan juga terima kasih buat yang sudah mempencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik. Karena apa? Karena Sebatin bisa sampai hari ini karena kalian semua. Bukan karena yang lain, karena kalian semua yang nonton. Karena kalau kalian tidak nonton dan tidak menyukai dan ternyata Sebatin menarik, ya udah Sebatinnya bakal jadi channel alur film yang gitu-gitu aja. Yang kebetulan isinya ada mas-mas sambat soal kebijakan pemerintah dan banyak kebijakan lainnya. Saya mau ngeluh tapi katanya nggak boleh ngomong panjang-panjang. Ya sudahlah, begitu. Sebelum saya tutup videonya, saya pengen memberi pesan untuk kalian. Kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, saya bro, yang tenang, yang tenang, dinginin kepala. Ya pokoknya selesaikan dengan kepala dingin. Nggak usah buru-buru, nggak ada yang nyuruh kamu nyusu-nyusu. Oke? Duduk, tarik nafas, buang. Tenggak kopinya, ambil koreknya dan Sebatin aja dulu.